Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, rekan-rekan kerja yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kita semua di pagi harinya, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita beribu-ribu nikmat-Nya. Senantiasa kita mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada jalan kebaikan, karena nikmat yang Allah beri kepada kita tidaklah lain kecuali itu hanyalah titipan yang kelak nanti Allah akan tanya kepada kita satu persatu, digunakan untuk apa nikmat tersebut. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada beliau, keluarga beliau dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Khatul iman rahiman wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar sebuah karakter atau sifat yang semestinya ada pada diri seorang muslim. Kalau tidak bisa disebut seorang mukmin, ya seorang muslim, yang itu semestinya ada pada diri seorang mukmin. Apa itu? Sifat qanaah. Qanaah itu adalah ridha bidun, ridha dengan yang kalau bahasa anak sekarang underestimate, ya, di bawah perkiraan. Tentang qanaah ini adalah sifat yang bisa itu jibilli atau muktasab. Jibilli itu sifat yang bawaan lahir atau bisa diusahakan. Akan tetapi kalau itu bisa diusahakan, berarti setiap kita masing-masing punya usaha untuk memiliki sifat qanaah. Dan sifat qanaah merupakan sifat yang terpuji, dan itu dituntut oleh Islam, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa-masa ini kita butuh akan sifat qanaah tersebut. Di masa banyak orang yang flexing, banyak orang lebih mementingkan modis, banyak orang yang lebih mementingkan style daripada kebutuhan, daripada dia menabung, daripada memikirkan makanan pokok dan kebutuhan pokoknya. Yang penting gaya, ya, kira yopen, itu salah. Ya, zaman sekarang anak muda seperti itu, yang penting gaya walaupun banyak utang. Nah, hal yang semacam ini bangkit dari sifat tamak, bangkit dari sifat pengen diakui oleh orang di sosial sana. Hal semacam itu justru malah menghilangkan jati diri kita yang apa adanya. Makanya qanaah itu diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi banyak celaan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang kere tapi gaya. Ya, mau kere tapi gaya. Nah, semacam itu coba oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia membanggakan sesuatu yang bukan milik dia, yang dia kondisinya itu semestinya seadanya dalam kondisi dia, tapi dia ingin terlihat
tinggi di mata manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tentang qanaah ini artinya secara bahasa adalah al-ridha bil yasir min al-'ata. Ridha dengan hal yang sepele dari pemberian. Maksudnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentang pemberian ini tentunya kita belajar melazimi yang namanya ridha. Ridha dengan yang sedikit. Karena ridha dengan yang sedikit itu merupakan ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagian ahli ilmi itu mengatakan innal qunu'a qad yakunu bima'na ridha. Sungguh sifat qunu' artinya qanaah itu kadang bermakna ridha. Ridha itu al-qani', orang yang qanaah adalah maknanya orang yang ridha. Orang yang ridha dinamakan qanaah. Kenapa? Li'annahu yaqbal 'ala syai'il ladzi lahu radiyah. Karena dia menerima sesuatu yang memang butuh keridhaan. Ya, ridha ini banyak hal ya. Bukan hanya pada aspek harta saja. Ya. Dalam semua hal. Ya, kita ridha menerima kondisi kita saat ini. Itu merupakan qanaah. Kehilangan sifat qanaah itu akan memunculkan karakter fakir, selalu merasa butuh, sehingga merasakan kehidupan yang sebenarnya itu tidak sempit bagi dia, dia anggap sempit. Yang itu tidak susah bagi dia, dia anggap susah. Yang itu hanya wajar bagi dia, tapi dia anggap tidak wajar. Kenapa? Ya karena hilangnya rasa ridha dengan yang sedikit. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adapun makna secara istilah qanaah itu artinya ridha bima a'tallah, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan dalam kitab Masyarikul Anwar karya Abdul Fadl Al-Busti. As-Suyuti rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan qanaah itu adalah ar-ridha bima dunal kifayah. Sifat qanaah itu adalah sifat ridha dengan apa yang di bawah dari kemampuan. Ya, tadi underestimate tadi. Ya. Sesuatu yang mungkin kita perkirakan cukup, ternyata tidak. Nah, di situ kita diuji keridhaan kita. Kalau kita ridha, ya itulah qanaah. Kalau kita nggak ridha, itu namanya marah, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarku tasyawuf ilal mafqud, dan meninggalkan berandai-andai pada sesuatu yang hilang. Ya, meninggalkan andai-andai pada sesuatu yang hilang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kita kadang kehilangan kesempatan ini atau kehilangan kesempatan emas itu. Terus kita bilang, seandainya begini, seandainya begitu. Itu namanya gak ridha. Ya. Kalau bahasa Indonesia kayak ikhlas. Ya sudah lewat, sudahlah. Itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istighna bil mujud. Istighna itu merasa cukup dengan yang ada. Merasa cukup dengan yang ada itu gak kepenginan. Ya. Yang merusak sifat merasa cukup dengan yang ada pada sisi dunia kita itu karena kita terlalu melihat orang-orang di atas kita. Ya. Apalagi pada media sosial, kita sering melihat TikTok, scroll TikTok, ya kan? Minimal berapa menit sehari? 30 menit kurang, paling enggak 60 menit.
itu kalau bagi negara maju itu berarti orang nganggur, pengangguran. Kemudian kita juga melihat Facebook, ya baik dan sebagainya, yang kita lihat artis, ya jomplang, ya terlalu jomplang. Kemudian melihat kebersihan orang dengan memamerkan harta yang dia cari, harta yang dia hasilkan. Entah itu dari cara yang halal ataupun haram. Entah dia tuh tahu itu halal atau haram tidak, yang penting sukses. Ya, dan di YouTube dan sebagainya. Kalau kita sering mengkonsumsi seperti itu akan menghilangkan, mengikis daripada sifat qanaah kita, daripada sifat merasa cukup dengan yang ada. Beda hal dengan orang tua dulu kita ya, generasi bomber, generasi X, belum ada yang namanya media sosial. TV pun kalau nonton bareng-bareng kan gitu. Zaman dulu ya mungkin di generasi umur 30-an, 40-an itu dulu kalau masih kecil itu kalau TV itu perlu bisa dihitung jari. Kalau mau nonton tuh ke tangganya bareng-bareng gitu, bahkan dari luar rumah. Ya, mereka mengkonsumsi berita luar itu sangat terbatas, sehingga mereka bisa merasa cukup dan merasa ya seperti inilah kondisi saya. Tapi di zaman sekarang ketika dunia luar, informasi luar itu begitu mudah kita konsumsi, itu akan mempengaruhi pikiran kita, sedikit banyak berpengaruh pada pemikiran kita. Ya, terlebih lagi mereka itu figur-figur yang sebenarnya tidak layak dijadikan figur, tidak layak dijadikan public figure. Ya, mereka menampilkan kesuksesan mereka yang sifatnya itu sombong kadang, yang sifatnya menampilkan hartanya kadang, yang bikin orang lain hasad, yang bikin kita ini aku pengen seperti dia, gimana cara dan sebagainya, sehingga selalu merasa tidak puas. Hal ini membuat hati kita itu selalu tidak merasa cukup dengan ada yang ada. Ikhwatal iman rahimahullah, tentang qanaah ini Al-Munawi mengatakan qanaah itu as-sukun inda adami ma'lufat. Sifat qanaah itu sifat tenang ketika tidak ada sesuatu yang membuat dia nyaman. Ya, contoh yang masih jomblo ya pasangan, kalau belum ada ya nyaman-nyaman aja, tapi segera, apalagi di zaman sekarang. Kemudian hal-hal yang tidak membuat kita nyaman apa? Paling utamanya semua itu sepakat. Apa itu? Fulus, tuan. Itu kan membuat kita nyaman, ya kan? Nah, orang yang qanaah itu adalah orang yang dia merasa tenang dalam ketidakadaan cuannya. Dia tetap tenang dalam artian bukan pasrah, tapi dia bersikap tenang, tidak marah, tidak emosi dan sebagainya. Qanaah juga dalam yang lain, makna lainnya adalah iktifa bil bulghah, merasa cukup dengan sesuatu yang ada, kalau dari kebutuhan. Ikhwatal iman rahimakumullah, tentang qanaah ini tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sekilas kita nggak paham ya ini tentang apa sih? Ini kan tentang amal soleh. Tapi ingat, ini tentang qanaah. Ya, tentang qanaah. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan." Siapa yang beramal soleh? Beramal soleh itu melakukan ketaatan, menjaga sholat 5 waktu berjamaah bagi yang laki-laki, menjaga sholat sunnah, menjaga zikir, menjaga tilawatul Quran.
min dzakarin aw untha, dari laki-laki maupun perempuan. Ya. Keseharian dia jaga, dia tersibukkan dengan seperti itu sambil dia bekerja, sambil dia kegiatan aktivitas, itu tidak menyibukkan dari aktivitas dia kok. Ya, ibadah kok taat kalau kita mau itu sebenarnya fleksibel. Ya, tergantung kita bagaimana menyikapinya. Kalau kita menyikapinya ini sebagai halangan aktivitas kita, ya itu akan menjadi penghalang kita. Tapi kalau sebagai penolong kita, justru itulah yang kita butuhkan. Ikhwatal iman rahimakumullah, tentang amal soleh ini, siapa yang beramal soleh wa huwa mu'min, dia dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia, hidupi dia, bikin hidupnya hidup yang thayyib, hidup yang baik. Wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan balas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Artinya terkesan amal soleh itu tidak setimpal dengan balasannya. Balasannya jauh lebih besar ketimbang amal pekerjaan amal soleh dia. Dari Muhammad bin Ka'ab rahimahullah ta'ala, wa huwa mu'min faluhyannahu hayatan thayyibah, artinya qanaah. Hayah thayyibah, hidup yang baik adalah hidup qanaah. Ya. Kita kalau melihat orang-orang yang dia menjaga amal solehnya, menjaga sholatnya, menjaga zikir setelah sholatnya, ya, menjaga tilawah Al-Qur'annya, hidupnya akan baik. Dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Ya, karena apa? Karena dia sudah paham target hidupnya bukan ini. Target hidupnya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fassaraha Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib itu menafsirkan ayat di atas bahwasanya hayah thayyibah itu adalah hidup qanaah. Ya, balasan yang setimpal itu balasan yang disegerakan bagi seorang yang beramal soleh dalam kondisi beriman. Itu Allah akan hidupi dia dengan kehidupan yang tercukupi, ya, dengan kehidupan yang tercukupi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala juga mengatakan hayah thayyibah itu qanaah. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, Surat An-Nur ayat 32. Surat An-Nur ayat 32, Allah berfirman, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ini tentang mereka yang menikah karena takut fakir. Allah hibur mereka, Allah jamin mereka tidak bakal fakir. Ya, tidak bakal fakir. Ya, Allah tenangkan hati mereka, Allah yakinkan hati mereka. Allah berfirman, iyakunu fuqara, jika mereka fakir. Fakir itu serba pas-pasan. Yughnihimullahu min fadlih, Allah cukupi mereka dari keutamaannya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Khotel iman rahimakumullah, pada ayat ini sebenarnya bagi mereka para jomblo-jomblo ya jomblo-jomblo yang takut menikah, atau ada yang mempropagandakan dengan istilah free child, bebas anak, atau tidak mau nikah kalau sudah mapan. Ya, kalau lihat kondisi kita di negara berkembang ini, kita nggak mapan-mapan. Ya, beda kalau antum biasanya di luar negeri sana, ya baru bisa mapan. Negeri ini untuk jadi orang mapan itu susah. Ya, makanya kalau itu sesuai dengan apa yang dalam benak kita, pikiran kita, itu tidak mampu kita.
Apalagi nikah ya, dalam biaya kita, wah nikah nanti hasil rezeki bagi dua dan sebagainya. Ya, itu kan pikiran kita. Ya, itu kan pikiran kita. Beda dengan matematikanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jamin iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Allah cukupi. Allah cukupi adalah artian tidak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Dikatakan ghina hahuna qana'ah. Qana'ah itu merasa cukup. Allah cukupi. Ya, wa'imul qani'a wal mu'tar. Ini juga sama. At-Tabari mengatakan ammal qani' alladhi huwa bima'na al-muqtafi. Qana'ah itu maknanya adalah merasa cukup. Fa innahu man qanata bikasrin nun aghna qana'ah wa qad'an qina'an. Artinya itu sama maknanya qana'ah. Kemudian kata Imam rahimahullah dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan mentarget kita pada sifat qanaah ini. Ya, banyak hadis yang tentunya perlu kita pelajari. Sebentar. Hadisnya diantaranya dalam sabda Nabi SAW dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Hadis riwayat Al-Muslim, riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Qad aflaha man aslam." Sungguh beruntung seorang yang dia Muslim saat itu. Ya, hari itu Muslim. Wa ruziqa kafafa, dan diberikan rezeki kafaf, kecukupan. Kecukupan itu dalam artian untuk makan cukup, untuk hari itu cukup, sekedar cukupnya. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah buat dia qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kata Imam rahimahullah juga nasihat-nasihat para salaf terdahulu untuk kita semua di zaman ini. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-qana'ah malun la nafada lahu, disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Qadil Farid. Qana'ah itu adalah perniagaan yang tiada habisnya. Ya. Kenapa perniagaan? Karena ini sesuatu yang harusnya disimpan oleh manusia. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga pernah mengatakan kepada anaknya, Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya bunayya, idza talabta al-ghina fatlubhu bil qana'ah." Wahai anakku, kalau kamu ingin menuntut atau mencari kekayaan, carilah dengan qana'ah. Ya, kita semua mengejar kekayaan, bukan? Ya, tentunya kejar kekayaan itu dengan qana'ah. Gak ada yang lain. Kalau antum ngejarnya secara materi, antum gak akan kaya, selalu merasa kurang. Fa innaha malun la yanfa. Sungguh qanaah itu harta yang gak akan pernah habis. Wa iyyaka wat-tama. Hati-hati, dan hati-hati kamu wahai anakku dari sifat yang namanya tamak. Ya, tahu tamak? Tamak itu tidak pernah puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu faqrun hadir. Rasa tamak yang ada pada diri seorang itu merupakan kefakiran yang disegerakan. Ya. Fakir yang segera, padahal dia orang kaya.
gitu. Karena apa? Karena sifat tamak tersebut. Wa 'alaika bil ya's, wahai anakku, lazimilah yang namanya sifat yas. Yas itu putus asa dari ulu tangan manusia. Jadi jangan pernah mengharap manusia, makhluk. Fa innaka lam tai'as min syai'in qad illa aghnaqallahu an. Sungguh bila kamu tidak pernah yang namanya mengharap bantuan atau imbalan manusia sedikit pun, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi dirimu. Disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebuah nasihat dari seorang bapak kepada anaknya. Ya, kenapa? Karena yang namanya anak itu tidak akan selamanya bersama bapaknya terus. Wajib memberikan wasiat. Dan ketika lepas dari anaknya, orang tua itu akan selalu merasa khawatir. Nah, didikan dari awal itu sangat menentukan kelak nanti anaknya besar. Ya. Maka peran orang tua di sini sangatlah penting, apalagi di zaman-zaman seperti ini. Apalagi anak-anak masih kanak-kanak. Ya, mereka butuh sentuhan orang tua. Nah, kalau sudah besar itu sudah wayai dilepas. Ya, ketika sudah masanya dilepas, disitulah para orang tua memberikan wasiat. Dan di antara wasiat banyak sekali. Di antaranya adalah ini, sifat qanaah. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah, penguasa, pemimpin yang saleh. Beliau itu memimpin selama 2 tahun saja. Ya, waktu itu kepemimpinan ibu kotanya di Syam. Sebelumnya beliau menjadi gubernur di Madinah. Beliau sebelum dijadikan sosok pemimpin itu, beliau itu hidup di tengah kerajaan yang namanya keluarga raja, ningrat, berdarah biru. Itu kan apa-apanya kan lux, mesti barangnya barang-barang branded. Ya, nggak mungkin kok yang biasa-biasa itu, nggak mungkin. Karena mereka punya, mereka ada, itu bagi mereka biasa. Beliau sebelumnya itu memakai baju dengan pakaian yang seharga kurang lebih 5.000 dinar. 5.000 dinar. 1 dinar berapa? 2,5 juta, satu kopi emas kali 5.000. Harganya baju segitu. Gimana rumahnya, gimana yang lain. Tapi ketika beliau jadi khalifah, beliau tinggalkan itu semua dan kembali mengenakan baju yang seharga 50 dirham. 50 dirham itu 50 kepingan perak. Ya. Kemudian sebelumnya beliau juga memakai minyak wangi, itu saking mahalnya, itu 10 meter sudah kecium bau wanginya. Beliau pergi masih ada bau wanginya, saking wanginya. Ya. Tapi beliau ketika ditampuk menjabat sebagai pemimpin khalifah, lebih dari presiden. Nah, presiden kan wilayah itu aja, negara aja. Ini khilafah, ya, lebih dari sepertiga dunia. Itu beliau tinggalkan semua harta yang dia miliki. Sampai istrinya protes. Nah, ini bagi para akhwat itu ujiannya harta suaminya. Nah, kalau ada fulus, ada uang, masih sayang. Ya, nah ketika suaminya itu jatuh secara hartanya, disitulah ujian. Dia tetap soleh atau enggak. Nah, jangankan kita ya, istrinya para salafus soleh pun juga seperti itu. Ya, ketika diberikan semua ke Baitul Mal muslimin, istrinya protes. Loh, kok diberikan semua?
kita mau hidup seperti apa? Karena nggak terbiasa, nggak kuat, kaget kan? Terbiasa dengan yang nyaman, kemudian berhaluan 360 derajat, benar-benar miskin, benar hidup sederhana. Maka protes, wahai suamiku, kenapa seperti ini? Ya. Maka Umar Ibn Abdul Aziz bertanya, kamu tuh nikah sama aku atau sama hartaku? Nikah karena aku atau karena hartaku? Kalau nikah karena aku, hiduplah aku seperti ini. Kalau kamu nikah karena hartaku, tak ceraikan kamu. Itu ambil semua hartaku. Masya Allah. Ya. Beliau hanya memimpin menjabat 2 tahun saja, tapi membuat kaum muslimin kaya semua. Sampai orang-orang kaya saat itu bingung nyari yang fakir miskin. Gak ada yang mau nerima, saking mereka cukup. Ya. Beliau mengatakan al-qana'ah wa kaful lisan, fiqhul akbar al-qana'ah wa kaful lisan. Pemahaman yang paling besar dalam agama ini adalah satu qana'ah dan menjaga lisan, menahan lisan. Kemudian juga mengatakan Aktham bin Saifi kepada anaknya, ya, sebuah wasiat seorang bapak kepada anaknya. Beliau mengatakan, ya bunai, ya anakku, man lam yaksa ala ma fata wa du'a badanu ay sakana. Wahai anakku, siapa yang dia tidak putus asa atau merasa kecewa dengan apa yang terlewat baginya dari harta, maka wadu'a badani, artinya badannya tenang. Ya. Wa man qana'a bima huwa fi qarrat ainu. Siapa yang qana'a dengan apa yang dia miliki, maka pandangannya akan bersih, pandangannya akan sujud. Ya, beda dengan mereka-mereka yang selalu merasa kurang. Bahkan disebutkan seorang yang selalu merasa kurang itu, apalagi tumbuh sifat yang namanya tamak, itu akan tumbuh muncul 3 sifat bagi dia. Yang pertama, khifatuddin, agama yang tipis. Kalau agama yang tipis, dia begitu mudah menjual agamanya, ya, demi harta. Betapa banyak orang-orang yang mereka rela menjual agamanya, murtad demi agama. Padahal yang namanya orang murtad, kafir, kalau nggak terima amalnya, walaupun itu segede gunung emas. Ya, innal ladzina kafaru wa matu fala yuqbal minhu ahadun wa yuftada bih, dhahaba wa yuftada bih. Ya, kalau orang udah mati kafir, itu nggak akan diterima apapun persembahannya, sekalipun dia mengorbankan 1 onggok emas. Ya. Tapi zaman sekarang demi makan rela kafir. Ya. Maka benarlah kata pepatah, kadal faqru an yakuna kufra. Hampir saja kefakiran itu bikin orang kafir, padahal sekedar fakir. Ya. Kita ini tidak bisa menafikan antara hidup ini berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan itu bukan arti laki perempuan saja, tapi ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Tinggal kita di mananya. Dan itu bukan menjadi aib, tapi jadi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagian orang nggak terima. Ya, hidup dia seperti itu. Dia beranggapan bahwa hidup sukses itu hidup yang raya-raya. Belum tentu. Ya, belum tentu. Oleh karenanya, orang yang selalu merasa tamak tadi akan muncul khifatul fiddin. Ya. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal, dhahabul akal. Hilang akal itu artinya sesuatu yang nggak masuk akal, karena dia mencari itu
hilang akalnya. Yang ketiga, hilang murah. Hilang murah. Murah itu karakter bawaan hilang. Yang seperti dia jaga haibatnya dia hilang. Apalagi zaman-zaman media sosial ini ya. Ya ada ibu-ibu yang joget-joget. Ya, demi dapat apa? Cuan. Ada yang joget-joget di TikTok demi dapat dolar. Dan di Facebook sampai waliyahulillah. Ya, demi uang seperti itu. Demi biar cukup apakah seperti itu. Ya. Itu menghilangkan akal, menghilangkan harga diri. Ya, menghilangkan harga diri. Padahal harga diri ada segala hal yang nggak bisa kita jual. Ya, kelima rahimakumullah. Ini akibat dari apa? Kebodohan. Ya. Orang Islam zaman sekarang itu paling gampang dibodohi. Paling gampang. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau belajar. Dan mereka nggak mau tekun belajar. Ya, sekedar belajar urusan dunia aja nggak mau. Ya, pengen instan-instan saja. Nah, sedangkan negara Cina, negara Jepang, negara Eropa sana, mereka sejak kecil itu dilatih untuk study hard, belajar keras. Ya, bagaimana Cina di tahun 80-an itu masih belum seperti sekarang. Ya, kalau bisa dibilang kita dengan Cina hampir sama kondisinya ya. Tapi sekarang jauh melampaui kita 50 tahun ke depan. Ya, jauh. Coba barang apa yang ada di Cina? Paling apa? Air zam-zam aja yang bisa di-cloning. Semuanya bisa. Nah, sekarang teknologi semua dikuasai siapa? Cina. Tapi itu kita nggak tahu kan bagaimana usaha keras mereka. Ya, kita terlalu nikmat di dunia boboin dengan fasilitas-fasilitas sehingga kita nggak mau belajar keras. Ya, sehingga ya kita seperti ini aja. Makanya kata Imam rahimahullah, benarlah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu pengen dunia, kejarlah dengan ilmu, carilah dengan ilmu. Dan kalau kamu pengen akhirat, cari dengan ilmu. Tidak mungkin dengan santai-santai itu tidak mungkin. Kemudian khatul iman rahimahullah, apa faedah kita dari qanaah? Memiliki sifat qanaah itu apa faedahnya? Yang pertama, itu tanda kesempurnaan iman. Seorang yang qanaah itu menandakan imannya sempurna. Yang kedua, sebab turunnya barokah. Ya, sebab turunnya keberkahan pada diri dia. Dengan kita hidup sederhana, hidup qanaah, merasa cukup, maka akan turun keberkahan. Yang kita cari itu keberkahan hidup, bukan kemegahan hidup. Percuma kalau kita itu banyak uang, kemudian hidup kita nggak berkah. Kita punya rumah besar, kita rumah punya banyak, tapi nggak pernah menempati rumah tersebut. Kita punya banyak mobil, kita nggak pernah naik mobil itu, hanya jadi pajangan. Kan namanya nggak berkah. Kita punya anak, tapi nggak pernah menyentuh anak kita. Kita punya istri, tapi jarang ketemu, dan seterusnya. Apakah itu keberkahan? Tidak. Kalau kita merasa cukup dengan qanaah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan tersebut, sekalipun dia kaya. Ya. Gimana? Dia gunakan kekayaan tersebut dalam rangka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh yang perlu kita suri teladani dari kalangan para sahabat tentunya. Ya, contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman bin Auf itu ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau gak bawa apa-apa, belas, hanya bawa dirinya dan pakaian yang dia punya. Lalu kemudian Rasulullah SAW itu saudarakan dengan sahabat Ansor. Maka kalau jadi saudara, dipersaudarakan, sahabat Ansor ini menawarkan, ini orang kaya ini, orang kaya kayaknya luar biasa. Beliau menawarkan, wahai Abdurrahman, aku punya 2 kebun luas, kebun kurma. Kebun kurma ini aset. Asetnya bukan tahunan,
bulanan, itu kan bulan. Sekali panen itu luar biasa. Ya. Itu aku bagi dua, satu buat aku, satu buat kamu. Yang kedua, aku punya 2 rumah besar, aku bagi dua, satu buat aku, satu buat kamu. Yang ketiga, ini agak di luar nurul nih. Aku nih masih punya 2 istri nih. Coba lihat, perhatikan, yang kamu sukai, tak ceraikan, kamu nikahi. Ya. Tawaran yang seperti ini, tawaran yang mungkin bagi kita menggiurkan, wah haji mumpung nih, anda nggak punya apa-apa, ambillah semua. Tapi Abdurrahman bin Auf beliau mengatakan, enggak usah. Dullan yang rasul, tunjukkan aku di mana pasar. Ya, berarti apa? Usaha. Beliau usaha dengan sesuatu yang sederhana dulu, sampai beliau dikenal oleh para sahabat dengan sosok yang paling kaya. Sampai dikatakan, sekiranya Abdurrahman itu buka batu, mesti di bawahnya ada emas. Saking kayanya dia. Suatu ketika kota Madinah itu mengalami masa-masa paceklik, masa-masa sulit, nggak ada bahan makan pokok kecuali sedikit. Kemudian datang 500 ekor unta, dan ternyata itu milik Abdurrahman bin Auf dengan segala bawaan-bawaannya. Lantas kemudian wajar lah ya, datang para penggula itu pengen membeli itu, karena mereka punya fulus. Lantas ditawarkan, ayo siapa yang mau berani nih, berapa yang paling tinggi dari kalian? 5.000. Kurang gede, masa segini 5.000 dinar. Ada yang 6.000, dengan 10.000, dengan sampai 12.000. Ada lagi yang lebih tinggi. Mereka mentok mengatakan, siapa di antara kita yang lebih kaya dari kami, wahai Abdurrahman? Kata beliau, Allah. Ya, aku kasih semua ke Madinah karena Allah akan bayar sekali. Wah, luar biasa. Zaman sekarang ada, tahadak ada, ya, memberikan sebanyak itu. Dan Utsman bin Affan juga sebagian. Ya, artinya apa? Itu berkah. Hasil yang dia raih dari harta, dia gunakan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan disimpan. Kalau disimpan, sia-sia. Buat apa kita mengejar sesuatu yang kita tinggalkan? Ya, dunia itu akan kita tinggalkan. Kenapa harus kita simpan? Kita habiskan di dalam rangka jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita infakkan di jalan Allah, itu memindahkan aset barang kita kemana? Ke akhirat. Ya, mana qasad sadaqah min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Kita pindahkan ke sana. Dan itu lebih kekal abadi ketimbang kita simpan. Ya, baik dalam bentuk emas atau dalam bentuk baik kalau sekarang kripto dan sebagainya atau yang lainnya. Ya. Nah, untuk apa? Sedangkan kita ini aja nggak tahu. Nah, Ikhwal Iman rahimahullah, bentuk keberkahan qanaah seperti itu. Dia gunakan waktunya berkah, usahanya berkah, hartanya berkah. Berikutnya adalah tub'idul insan 'anil dzunub wal ma'asi. Dengan qanaah itu akan menjauhkan seorang dari dosa-dosa dan maksiat. Ya. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Beda hal kalau dia merasa kurang. Seberapapun banyaknya dia akan merasa kurang dan akan muncul ide-ide yang itu melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala dari batasan-batasannya. Yang ketiga, yang keempat adalah tajal insan ya'ishu hayatan hani'atan thayyibah. Menjadikan seorang itu hidup tenang. Ya, hidup tenang, bahagia dengan qanaah. Kalau kita nggak qanaah, kita suka hasad ini sama orang. Ya, fulan punya ini, aku mau ikutan. Fulan punya itu, pengen ikutan. Fulana punya ini, ikut-ikutan. Dan seterusnya. Hasil uang yang kita raih habis hanya untuk itu saja. Memang kita ini harus pintar-pintar pandai belajar memanage keuangan sejak dini. Ya, sejak dini, apalagi sejak dari kekurangan. Kita harus pandai-pandai memanage uang. Kenapa? Karena kalau tidak memanage keuangan,
kita lihat kan jebol, ya, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, ya, agar apa? Agar kita bisa tahu mana yang lebih butuh dulu, mana yang itu sifatnya urgent, mana itu yang masih bisa ditunda dan sebagainya. Kemudian yang kata iman rahimahullah, hal apa saja yang menghalangi kita untuk memiliki sifat qanaah. Nah, kita perlu wanti-wanti ini. Apa saja yang menghalangi kita dari sifat qanaah? Yang pertama, senang duduk-duduk dengan orang-orang yang memiliki harta, tapi mereka itu suka foya-foya. Ya, sibuk tenggelam dengan hal semacam itu. Kita kalau duduk dengan mereka, kita akan kebawa arus. Ya, gaya hidup, stylenya beda, gaya pakaiannya berbeda. Ya, kalau kita bukan melarang, tidak terlarang, akan tapi kalau bergaul dengan mereka, ya kita apa adanya. Jangan takut dicela. Ya, karena itu hanya sifat dunia. Ya, hiduplah apa adanya, walaupun mereka kaya silakan. Walaupun mereka merendahkan kita dengan pakaian kita, dengan fadl, ya, kita hidup pede saja, gitu loh. Karena sebagian kita nggak kuat, ya kalau nggak kuat, nggak usah teman sama mereka. Ya, dari yang awalnya biasa-biasa aja, jadi ikut memaksakan gaya hidup seperti mereka. Yang biasa ngopi wedangan di mana? Di angkringan, berubah. Sekarang kemana? Ke kafe. Wedangan paling 10.000, 15.000. Kafe minimal berapa? 100.000, secangkir 50.000 dan sebagainya. Itu namanya gaya hidup. Ya. Kalau kita terlalu sering seperti mereka, kita nggak akan pernah memiliki sifat qanaah. Apalagi yang obrolannya sifatnya apa? Harta, begini dan begitu. Ya. Terasa maupun tidak terasa, kita akan melihatnya sendiri. Ya, saya juga pernah rasakan seperti itu. Ya, ada kawan-kawan yang kaya, tentunya di luar negeri, mereka biasa hidup seperti itu. Ya, karena memang itu circle-nya mereka. Ya, dengan keterpaksaan bergaul dengan mereka. Ya, karena kita tidak bisa lepas dari mereka, karena kita satu lingkup, satu kuliah dan sebagainya. Ya, dari gaya hidup, dari belinya dan sebagainya, mau ngomong kita ikutin, walaupun dalam posisi keterpaksaan. Ya, lama-lama mikir juga, ini kalau kayak gini nih, kantong kering terus nih, ya, jadi timbul penyakit kanker nih. Nah, akhirnya pelan-pelan mundur teratur. Kalau nggak seperti itu ya kita jebol keuangan, sehingga gengsinya muncul, banyak utang. Ya, apa akibat? Apa sebab dari yang anak muda sekarang itu utangnya sampai miliaran, pinjol, sebagainya? Karena itu, nah, mereka nggak sadar masa depan masih jauh. Mereka butuh masa depan, mereka butuh sekolah dan sebagainya. Terus kemudian ittiba' syahwat utolab dunya wa tazawwud minha, menurutkan hawa nafsu untuk menuruti dunia, kebutuhan dunia. Ya. Yang ketiga, ada qira'atul Qur'anil Karim, tidak membaca Quran. Ya, tidak membaca Quran. Setiap hari itu kita harus ada waktu kosong. Haruskan ada jatah kosong baca Quran. Entah di pagi harinya, entah di siang harinya, waktu istirahat, entah di malam harinya. Ya, 30 menit saja itu nggak lama kok. Dibandingkan dengan aktivitas kerja kita jauh lebih besar. Kemudian ada mutadzakirul maut, tidak ingat mati. Ya, tidak ingat mati. Ya, jangan sangka kita ini masih muda, itu nanti hidupnya lebih lama. Ya, tentu bisa jadi kita lebih pendek hidupnya ketimbang orang yang sudah tua. Ya, ini dia diantaranya. Kemudian hal apa saja yang membantu kita untuk memiliki sifat qanaah? Yang membantu kita memiliki sifat qanaah yang pertama adalah al-iktifa bima ruziqa lahu, mencukupkan diri dengan apa yang sudah dijatah rezekinya, yang merasa cukup.
rasa cukup. Toh kalaupun ada kelebihan, yaitu keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak bersyukur. Ya, ketika kita banyak bersyukur nikmat Allah, Allah akan lebihkan, Allah akan tambahkan. Wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum in 'adzabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur, kami akan tambah. Kalau kalian kufur, sungguh azab begitu pedih. Yang kedua, baca-baca biografi para ulama terdahulu. Ya, antum punya uang, ke maktabah, ke pustaka, beli buku. Kenapa nggak PDF aja, Ustaz? Dijamin nggak antum baca. Ya, jamin. Apalagi kalau antum nggak punya tab, punya tab aja sering buat main game, ya toh, sering buat nonton. Ya, apalagi PDF hanya tersimpan. Udahlah, beli buku baca. Tinggalkan sejenak media sosial, baca tentang biografi sejarah para ulama terdahulu. Bagaimana hidup mereka? Mereka bahagia, mereka senang dengan keterbatasan. Berarti itu bahagia bukan di materi, tapi bahagia ada pada hati. Innamal ghina ghina nafs. Sejatinya kaya itu kaya hati. Laisal ghina an kathratil 'ard. Bukanlah kaya itu dengan banyak yang dia tampilkan. Enggak. Ya, banyak orang kaya rakus. Banyak orang kaya masih fakir. Banyak kayak utang. Ya, bukan kaya fakir. Ya, kelihatannya itu mobil, rumah, apa, kredit semua. Ya. Itu miliar kredit semua. Fakir itu. Itu mereka yang layak dikasih zakat. Kenapa? Karena uang dia yang dia miliki, harta dia, dengan utang dia jauh lebih besar utangnya. Itu namanya fakir. Itu yang layak dikasih zakat. Ya. Kalau kita cukup dengan harta yang ada, ya, dengan modal yang ada, nggak ada utang, alhamdulillah, nggak kepikiran, kaya kita sudah. Ya, jadi kaya itu jangan senantiasa dipotretkan pandangan kita pada materi, tidak, bukan itu kaya. Ya. Tapi pada kekayaan hati. Tapi dengan membaca ulama-ulama dulu yang zuhud dan sebagainya, itu akan merasa minder. Seperti itu. Ya. Kebutuhan kita sebenarnya nggak banyak. Yang banyak apa? Keinginan kita. Pengen ini, pengen itu. Ya, sehingga menganggap bahwa dianggap keinginan itu adalah kebutuhan. Sehingga kebutuhan tersebut kita comparekan dengan penghasilan kita, sehingga tidak pernah merasa cukup. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang membantu kita untuk qanaah, iktisad fil infaq. Hidup hemat, ya, hidup hemat dalam kebutuhan. Wa adamul israf, dan tidak boros. Boros, hemat itu relatif, ya. Ya, jangan bandingkan hidup hematnya orang kaya di atas kita jauh dengan kita. Itu berbeda. Ya. Itu berbeda. Jangan anggap wah mobilan dan sebagainya. Itu mereka punya uangnya, tapi mereka beli yang sederhana. Itu sudah masya Allah gitu lah. Nah kalau kita jangan comparekan dengan mereka. Kami punya kawan, iya, dari Saudi Arabia, itu seorang syekh luar biasa. Beliau itu kayanya mungkin 9 naga itu bandingkan dia, kaya dia. Ya. Naga di sini, negara ini, dengan dia satu orang, padahal banyak ribuan orang di sana, masih kaya dia. Dia itu setiap bulannya menyantuni para penuntut ilmu kurang lebih ada 3.000-an. Setiap orang dapat santunan per orang itu, tidak salah kalau dulu ya zaman saya itu kurang lebih 500.000 per bulan, dibagi cuma-cuma. Bawa uangnya karungan, bagi cuma-cuma gitu. Kemudian 3.000-an janda. Ya. Setiap hari bawa 1 kontainer untuk dibagi-bagi. 1 kontainer, ya, bukan 1 mobil. 1 kontainer nasi sama lauknya. Kemudian setiap sepekan sekali mengadakan pengajian
kemudian dipersilakan makan-makan. Itu satu nampak ada satu onta kecil, onta ya, bukan ayam, onta, dan satu kambing. Itu sampai sekarang masih gak terputus. Dan kalau ada jamaah yang tidak punya tempat tinggal, dipersilakan tinggal di hotelnya gratis dan banyak sekali. Ya, itu penghasilan per hari 15 miliar per hari. Bukan per tahun, ya, per hari 15 M. Tapi, Masya Allah, beliau itu hidup dengan sederhana. Punya mobil, tapi mobil yang masih sudah tua-tua itu. Mobil yang mungkin harganya sekarang mungkin cuma 100 jutaan. Dengan kekayaan dia, ya. Kemudian HP antum jauh lebih canggih ketimbang beliau. HP yang buat lempar anjing yang mati loh. Nah, HP Nokia. Nah, seperti itu. Baju beliau, Masya Allah, sederhana. Baju beliau jubah yang harga itu biasa aja. Dan beliau mengajarkan anak juga seperti itu. Tidak boleh megang HP sampai udah dewasa baru boleh megang HP. Sebenarnya hidup orang kaya seperti itu sebenarnya. Kita aja gengsi. Ya, kita aja yang gengsi. Nah, hidupnya sederhana, tidurnya sederhana, biasa aja, gak perlu orang kaya. Padahal Allah dibandingkan di sini luar biasa. Nah, pemberiannya itu yang luar biasa. Khalimah rahimahullah, yang seperti inilah hidup. Ya, harusnya kita memanage kehidupan kita. Yang keempat, al-ilhah fi doa, banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah hendaknya memperhatikan orang-orang yang di bawah kita, status sosialnya. Penting. Kenapa? Kalau kita melihat yang di atas, kita akan pernah puas. Rasulullah SAW mengajarkan, "Unzuru ila man huwa adna minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Perhatikan orang-orang di bawah kita. Kita masih sambung sarapan semua ya. Gak sarapan ya? Walaupun roti, kue. Ya, perhatikan di bawah kita yang sampai hari jam sekian belum sarapan. Bukan karena tidak mau, karena belum ada yang bisa dimakan. Ya, bahkan dari semalam, bahkan dari kemarin. Ya, kita makan sekarang, alhamdulillah. Masih bisa minum air putih, alhamdulillah. Masih sehat sekarang, alhamdulillah. Coba untuk rumah sakit, ada yang sakit di infus, masih koma, loh. Itu kan jauh lebih mending kita yang kepada mereka. Nah, pandang orang semacam ini agar apa? Agar kita itu pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mudah memiliki sifat tamak. Ya, demikian ikhwatul iman, teman-teman sekalian, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini membawa kita semuanya untuk memiliki sifat qanaah, kita melazimi sifat tersebut, kita belajar, ya, kita berusaha, ya. Demikian seorang muslim. Ya, toh juga konsep seperti ini itu akan membuat kita kaya, baik kaya hati maupun kaya harta. Jadilah orang kaya yang hidup sederhana. Ya, jadilah orang miskin yang bersahaja. Demikian Allah yang disholab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.